Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat, yaitu apa? Soal latihan TKA, yaitu pada bab inverse fungsi. Ya, matematika umum untuk SMA, SMK, MA, dan MAK. Selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Ya, jangan skip. Langsung aja ke TKP. Soal nomor 1 saya bacakan. Jika f inverse x adalah inverse dari fx sama dengan 2x min 4 dan g inverse adalah inverse dari gx sama dengan x min 1, maka manakah yang setara dengan f bunderan g inverse? Pilih semua jawaban. Nah, ya, langsung aja ke pembahasan. Kalau kita ngikuti sifat, ya ini F bunderan G buka kurung tutup kurung inverse, hasilnya G inverse bunderan F inverse. Yaitu apa di sini? Nah, ini ya. Yaitu FGX dibalik jadi GF, tapi masing-masing di inverse. Itu berarti nomor ini betul kita centang. Nah, sekarang tinggal kita ngitung inverse-nya. Nah, kita hitung F bunderan G inverse. Berarti di sini kita hitung dulu F bunderan G kan gitu ya. Ini Fx-nya, ini G-nya. Kita hitung F bunderan G, yaitu G masuk ke F. G-nya X min 1. Berarti F buka kurung X min 1 tutup kurung. Nah, kalau ini X, ini X. Lah, kalau ini A, ini diganti A. Lah, kalau ini X min 1, ya ini diganti X min apa? Ganti X min 1. 2 buka kurung X min 1 tutup kurung min 4. Tinggal kita kalikan. 2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 2. 2X min 2 min 4 sama dengan 2X min 2 min 4 min 6. Ya, 2X ini. Ini baru F bunderan G. Cari inverse-nya. Lah, inverse Y sama dengan 2X min 6. Kita cari yang apa? X berapa kan gitu ya. Maka di sini kalau kita urai itu langsung ya. Berarti di sini Y sama dengan 2X min 6. 2X sama dengan Y plus 6. X sama dengan Y plus 6 per 2. Nah, setelah selesai, baru tadi kan ini. Ya, ini ya. Ini di misal Y. Maka kita kembalikan. Ini kita ganti. Yaitu kita ganti apa? F bunderan G inverse X plus 2 X plus 6 per 2 lah, itu inverse-nya. Jelas ya? Nah, seperti itu. Maka jawabannya yang yang ini centang inverse. Cari dulu X-nya, baru ini berarti inverse. F bunderan G kita misal Y. Jelas ya? Saya lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Saya bacakan. Diberikan Fx sama dengan akar X min 5. Jodohkan setiap komponen fungsi Fx dan inverse-nya. F inverse. Domain. Domain itu syarat untuk masuk. Nah, syaratnya kan ini. Domain. Ingat ya. Yang boleh masuk ke akar itu adalah bilangan real. Maka saya punya akar fx
Maka ini syaratnya apa? Fx-nya lebih besar sama dengan 0. Nah itu. Maka kalau tanya domain, siapa aja mencari syarat fx. Nah di sini. Nah fx-nya kan ini saya tulis di sini ya. Nah ini kan fx-nya. Berarti sini x min 5 lebih besar 0, x lebih besar 5. Itu domainnya. Oh kita yang betul ini kita cocokkan sini. Nah ring itu hasil daripada akar. Hasil daripada akar selalu lebih besar 0. Misal contoh, Y sama dengan akar 4. Ya 2. Y sama dengan akar 16. Ya 4. Nah, berarti jawabannya Y sama dengan akar 0. Ya 0. Berarti jawabannya lebih besar sama dengan 0. Itu punyanya ring. Nah, domain F inverse. Domain F inverse. Sifat inverse. Domain F inverse X sama dengan ring. Ring F inverse sama dengan domain. Jadi domain F inverse adalah X lebih besar sama dengan 0. Lah yang ini. Nah itu ya. Domain daripada F inverse. Itu ya yang diminta domain. Jelas ya? Saya lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan 5x min 6, maka inverse-nya f inverse adalah sama. Kita pakai manual. Fx kita misal y dulu. Nah, maka kita ubah. Ini kan y sama dengan berapa x, sekarang dibalik x berapa y. Berarti 5x sama dengan min 6 syarat kiri, jadi plus. X sama dengan y plus 6 per 5. X sudah ketemu, maka kita ganti f inverse x. Karena ini x, y-nya diganti x plus 6. Atau saya punya rumus gini, fx sama dengan ax plus b. F inverse tinggal x min b dibagi a. Maka pakai ini ya, satu di sini fx itu 5x min 6. Berarti ini a, ini b. F inverse cara lain ya, x min b min 6 dibagi a-nya 5. Maka tinggal min kali min plus 6 bagi 5. Nah seperti itu. Jelas ya? Mau pakai cara yang mana? Silakan. Boleh-boleh aja, ini kebanyakan satu. Nah, saya lanjut soal nomor 4. Nah, saya bacakan. Manakah dari kesimpulan berikut yang dapat ditarik mengenai hubungan antara sebuah fungsi fx yang monoton murni selalu naik atau selalu turun dan inverse-nya? Pilih semua jawaban. Fungsi tersebut pasti memiliki inverse. Betul. Fungsi monoton turun atau naik akan punya inverse. Kita lihat pembahasannya. Fungsi yang monoton murni selalu naik atau selalu turun akan lulus uji garis horizontal, yang berarti fungsi tersebut satu-satunya dan pasti memiliki inverse. Inverse dari fungsi monoton naik juga akan monoton naik, dan inverse dari fungsi monoton turun juga akan turun. Kita lihat di sini. Juga merupakan fungsi monoton murni. Betul. Fungsi monoton naik akan turun. Oh ini salah, ini yang betul ya. Nah, grafik fx dan f inverse hanya berpotongan satu kali. Nah itu salah ya. Lebih dari satu kali. Nah jawabannya betul hanya A sama B.
Yang dimaksud monoton ini misal contoh saya kasih ini X, ini Y kecil-kecil aja. Saya punya gambar seperti ini. Nah, kita cek dia punya ini, kita tarik aja. Kita tarik garis yang tegak lurus, yang ini. Nah, setiap garis memotong berapa garis hitam ini? 1. Berarti dia fungsi. Lah untuk membuktikan bahwa dia fungsinya punya inverse, kita tarik garis yang mendatar. Nah, setiap potongan ini memotong berapa titik? 1. Ini yang dimaksud bahwa ini adalah garis ini ya. Garis fx ini fungsi dan fungsinya punya inverse seperti itu. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksud dengan memotong ini. Nomor 5 saya lanjut. Saya bacakan soal nomor 5. Inverse dari fx sama dengan 2x plus 3 per 5x min 6. Ini selalu ya. X-nya nggak boleh 6 per 5. Kalau diganti 6 per 5, nilainya 0. Penyebut nggak boleh 0. Nah, di sini ada, kalau saya punya ini, inverse-nya ini. Nah, karena soalnya ini, tinggal kita lihat. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5, D-nya min 6. Tinggal kita tukar aja. Nah ya, mudah ya. 6 A sama ditukar, berarti 2 min 6 ditukar. Nah, jelas. Oh, D-nya min 6. Nah, ini. Nah, ini ya. Coba kita kerjakan dengan cara manual ya. Fx-nya misal Y sini. Y sama dengan, saya ganti hitam dulu. Nah, saya kerjakan dengan manual ya. Y sama dengan 2x plus 3 dibagi 5x min 6. Y ini Y per 1. Saya kalikan silang ini ya. Fx-nya misal Y. Maka Y dikalikan 5x min 6, 2x plus 3. Y kali 5x, 5x Y. Y kali min 6, min 6Y, 2x plus 3. Yang punya X kita kumpulkan. Berarti sini 5xy min 2x, yang nggak punya taruh kanan, 6y plus 3. X-nya kita keluarkan, 5y min 2, 6y plus 3. X sama dengan 6y plus 3 per 5y min 2. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, maka kalau sudah ketemu kita ganti f inverse x, y-nya kita ganti x. 6x plus 3 per 5x plus, kok ganti plus juga. Min 2 lah, sama kan? Nah, seperti itu. Berarti kalau ini lupa, ini kok langsung ya kita tulis pelan-pelan. Min dx berarti d-nya min 6. Min, bentar ya, masih shift otomatis. Bentar, saya ulang ya. Ini ya, 6x plus 3 per 5x min. Nah ini, min 6x plus 3 dibagi kok D ya. Nah, plus
Iya. Kok plus lagi? Ini ya. Min 2 ini jadi apa? Nah, jadi min 2. Berarti maka hasilnya jadi sama ini. Min kali min 6x plus 3, 5x min 2. Mudah ya, jelas ya. Saya lanjut, soal berikutnya nomor 6. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan inverse suatu fungsi? Pembahasannya, inverse fungsi dilambangkan F inverse adalah fungsi yang memetakan atau membatalkan efek dari fungsi. Jika FA sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. Ini berarti inverse memetakan kembali dari kodomen ke domain, yaitu membalikkan ya, atau meletakkan kembali. Nah, berarti yang mana? Yang B, centung. Nah, itu ya. Itu inverse. Yaitu memetakan kembali. Ini berarti inverse itu memetakan kembali dari kodomen ke domain. Jelas ya? Nomor 7. Nah, 7 saya bacakan langsung. Diberikan fx 5x plus 2, manakah pernyataan berikut yang benar? Sama, kita cek. Nah, ini F inverse X min ini. Berarti ini A, ini B. Langsung aja di sini. F inverse X min 2 dibagi 5. X min B per A. Betul ya? Langsung aja kita centang yang betul. Centung. Berikutnya F0, X-nya diganti 0. Berarti ini ya, 5 kali 0 plus 2. 5 kali 0, 0, 0 tambah 2. 2. Di sini berapa? F0-nya. Oh, 12, salah. F inverse 12. F inverse X-nya diganti 12. Lah di sini. F inverse. Nah, saya tulis ya. F inverse X itu X min 2 per 5. Diminta F inverse 12. 12 min 2 dibagi 5. 10 per 5. Berapa? 2. Oh, betul berarti. Nah, kita centang sini. Betul gitu ya. F inverse-nya kan ini. Kita ganti 12. Nomor 4. Grafik fx dan F inverse X berpotongan pada garis Y sama dengan X. Ya. Bukan tentukan di sumbu Y. Salah. Ya, berarti ini salah. Yang betul hanya F inverse sama F inverse 12. Harusnya di sumbu Y. Tapi dia di sumbu X. Nah, jelas ya? Nah, itu. Berpotongan pada Y sama dengan X ya. Nah, itu. Itu berpotongan di sumbu X. Berpotongan di sumbu Y sama dengan X. Ini ya, yang betul. Nah, saya bacakan soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Grafik fungsi fx dan inverse-nya F inverse simetris terhadap suatu garis. Jodohkan setiap pasangan fungsi dan inverse-nya dengan garis simetrinya. Nah, pembahasan grafik suatu fungsi dan inverse-nya selalu simetris merupakan cerminan terhadap garis Y sama dengan X. Itu ya. Saya bacakan inverse dengan fungsinya. Lah, kalau X kuadrat dan grafiknya ya terhadap sumbu Y. Nah, ini saya ganti yang merah dulu.
Nah, ini pada sumbu Y. Belum keluar ya. Nah, itu. Kalau saya gambar, perhatikan. Nah, X kuadrat dan grafiknya simetrinya di sumbu Y, kan gitu. Jelas ya? Nah, seperti itu. Lagi HX FX dengan inverse relasinya. Nah, ke sini ini ke, nah, Y sama dengan X. Jelas ya? Kurva kalau dengan inversenya adalah apa? Pada garis Y sama dengan X. Jelas? Nah, itu. Saya lanjut soal nomor 9. Saya bacakan di sini. Fungsi fx x kuadrat min 6x plus 10 tidak memiliki inverse pada domain bilangan real. Namun inverse-nya dapat didefinisikan jika domainnya dibatasi. Evaluasi batasan domain. Nah, ini fungsi kuadrat menjadi satu-satunya jika domainnya dibatasi pada salah satu sisi dari sumbu simetrinya. Sumbu simetri fx ini rumusnya. Nah, ketemu sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetrinya ketemu 3. Coba saya gambar ya, saya bantu gambar. Sketnya aja. Loh, gambarnya nggak ketemu ini. Min 6 harusnya nggak 6 ya, 8 itu ya. Nah, sketnya, oh ini saya ganti dulu ini ya. Nah, ini sabar menanti. Ini 8. Nah, kita gambar ya. Nah, saya gambar dulu. Saya ureh. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Berarti titik potong sumbu X, Y-nya saya ganti 0. Berarti X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Udah diganti 8, masih 10. Nah, ini berarti akarnya atau faktornya X min 4, X min 2. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Kalau saya gambar di sini ya. Nol, ini 2, ini 4. Bentar ya, masih shift utuh mati. Sabar menunggu. Gambar tetap ya, 2 sama 4. Nah, itu sudah. 4 di sini, ini 3. Nah, gambaran seperti ini kurvanya ya. Nah, ini sambil
sumbu simetrinya. Nah itu miring sumbu simetrinya ya. Saya hapus lagi dulu bentar. Nah ini X sama dengan 3. Nah seperti ini ya, berarti X nya kita pilih ke sana, lebih besar 3 atau kurang dari 3 ya. Jelas ya. Nah interval 0 ini masih mencakup kedua sisi sumbu simetri. Domain harus dibatasi oleh X lebih besar 3 atau X kurang dari 3. Maka kita centang ini. Nah terus ini (0,6) masih mencakup dua sisi sumbu simetri. Berarti juga ini. Nah seperti itu ya, karena 0 sampai 6 sini dibatasi seperti itu. Jelas ya. Saya lanjut soal nomor 10. Saya bacakan. Tentukan apakah setiap fungsi berikut memiliki inverse atau tidak. 1. Fx sama dengan 2x min 5, Gx x kuadrat min 2x min 3, Hx sama dengan 6. Ingat, fungsi linear Fx sama Ax plus B selalu memiliki inverse. Fungsi kuadrat ini tidak memiliki inverse. Ya, fungsi konstan juga tidak memiliki inverse. Ya sudah, ini yang punya inverse. Nah, sama ya, diingat-ingat. Fungsi memiliki inverse jika gini gambarnya. Seperti ini misal gambarnya. Ini contoh ya, linear. Nah ini harus kita tarik fungsinya mendatar atau tegak hanya satu potong. Mendatar pun juga gitu. Nah hanya satu tiap ini. Yang tegak kan cuma satu. Mendatar pun cuma satu titiknya. Berarti dia punya inverse, fungsinya punya inverse. Kita tarik garis mendatar. Coba kalau kita pakai yang parabola. Nah, dia punya inverse kalau ditarik mendatar. Nah, ini harus satu titik potong. Ini setiap garis ada dua titik potong ini. Berarti dia tidak punya inverse. Tapi kok garis tadi tarik mendatar. Loh, tiap tarikan cuma satu titik. Gitu ya, tarik lagi. Loh, sama dengan lingkaran. Dia nggak punya inverse karena apa? Setiap ditarik garis mendatar, dia memotong di dua titik. Harusnya cukup satu titik. Lah kalau Fx sama dengan C, misal Fx sama dengan 6, saya gambar. Saya tarik garis mendatar. Nah, berimpit. Fx sama dengan C berarti juga tidak memiliki inverse. Ya, sebelum saya akhiri pembahasan sholat TKA, inverse fungsi, matematika umum, SMA, SMK, MA, MAK. Saya ingatkan selalu, ya, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak ketinggalan. Selalu like, subscribe, komen, share,
pada channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.